Angin gurun yang membawa aroma rempah dan debu, menyapu semua janji manis Syekh Farid. Di balik kemurahan hatinya yang membiayai kuliahku, tersimpan niat gelap yang merenggut mahkota yang tak akan pernah bisa ku kembalikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila. Usia saya 28 tahun, masih lajang dan belum pernah menikah. Tapi, bukan berarti saya masih perawan. Soalnya keperawanan saya sudah tidak asli lagi. Ya, dulunya sudah pernah dipakai, gitu deh. Jadi, saya mau cerita ya, kenapa semua ini bisa terjadi dalam hidup saya, yang membuat saya sampai sekarang khawatir untuk menikah, karena saya sudah tidak memiliki mahkota kebanggaan itu. Kisah ini saya alami 10 tahun silam, tepatnya ketika saya baru lulus sekolah menengah dan masih berusia 18 tahun. Saya berasal dari keluarga sederhana di sebuah karya, desa, kecil yang dikelilingi hamparan gurun. Ayah dan ibu saya hanyalah petani kurma yang hidupnya bersahaja. Saya anak satu-satunya, sehingga orang tua saya berusaha sangat keras agar saya bisa bersekolah. Sebenarnya, setelah lulus saya berniat langsung mencari kerja di kota. Tapi orang tua saya malah terbujuk oleh seorang pria kaya dan terpandang di karya kami, namanya Syekh Farid. Kata Syekh Farid, lebih baik saya kuliah saja agar jadi sarjana. Beliau yang akan menanggung semua biayanya selama saya kuliah di kota. Selain biaya kampus dan kebutuhan kuliah, beliau juga akan menyewakan rumah untuk saya tinggali. Ayah dan ibu saya sangat percaya pada Syekh Farid. Usianya sekitar 50 tahun, terkenal sangat dermawan dan sudah membantu banyak pemuda di karya kami untuk kuliah dan bekerja di kota. Biarlah, putri kalian si Laila ini saya yang bantu kuliahkan di kota. Siapa tahu nanti jadi wanita karir yang sukses. Bujuk Syekh Farid pada ayah dan ibu saya di beranda rumah kami yang sederhana. Sementara aroma teh mint mengepul dari gelas-gelas kecil. Singkat cerita, saya pun dibawa Syekh Farid ke kota. Disitulah awal kisah kelam saya dimulai. Syekh ini sangat pandai menyembunyikan niat buruknya. Awalnya, saya kira beliau tulus membantu. Saya benar-benar didaftarkan di sebuah universitas swasta yang bagus dan mahal. Bahkan, beliau mengaku sebagai orang tua saya di depan orang-orang, dan meminta saya memanggilnya Baba, agar teman-teman kampus mengira saya anak orang kaya dari desa. Di awal masa kuliah, semuanya berjalan lancar. Saya disewakan sebuah apartemen kecil yang jauh lebih nyaman daripada rumah tanah liat orang tua saya di karya. Seorang hadimah, asisten rumah tangga, juga menemani. Di usia 18 tahun, sebagai gadis desa yang tiba-tiba hidup di kota dengan segala gemerlapnya, saya sangat bahagia. Rasa hormat saya pada Syekh Farid pun makin besar. Beliau bersikap sangat wibawa dan perhatian, persis seperti ayah pada anak kandungnya. Saya pun membalasnya dengan sikap seorang anak yang berbakti. Saya sama sekali tidak curiga, soalnya usia beliau sudah sepantasan dengan ayah saya. Selain itu, jujur saja, saya bukanlah gadis yang cantik atau menawan. Penampilan fisik saya agak besar, tinggi 168 cm dengan tubuh yang berisi dan aset yang lebih besar dari gadis rata-rata. Makanya di karya, saya sering dijuluki Laila Alhamra, Laila si merah, atau semacamnya, karena sering merasa kepanasan dan gerah. Karena itu pula, saya masih jomblo dan belum pernah dekat dengan laki-laki sama sekali sampai saya kuliah. Saya pikir, mana mungkin Syekh Farid yang kaya raya, bisa mendapatkan wanita cantik manapun, akan tertarik pada saya. Lagi pula, beliau sudah punya 3 istri yang semuanya cantik dan langsing. Paling-paling beliau hanya menganggap saya seperti anak, karena tidak memiliki anak perempuan. Tapi ternyata dugaan saya salah. 6 bulan setelah saya kuliah, Syekh Farid mulai menunjukkan sifat aslinya. Beliau secara terang-terangan menyatakan tertarik pada saya dan ingin menikahi saya sebagai istri keempatnya. Saya ingat betul malam itu. Syekh Farid datang ke apartemen saya untuk memberi uang semester. Berbeda dari biasa, beliau mau menginap di apartemen saya. Saya senang sekali, soalnya, Baba, yang selama ini saya panggil itu belum pernah mau menginap. Akhirnya Baba mau menginap sama anakmu ini. Tidak rindukah pada putrimu yang Alhamra ini? Kata saya sambil tersenyum. Tentu saja Baba rindu, Laila. Malam ini Baba tidak mau menginap di funduk. Lebih baik bersama kamu, jawabnya lembut. Saat itu,
Beliau juga membelikan saya beberapa baju baru sebagai hadiah karena nilai saya bagus. Saya disuruh memakai salah satunya, sebuah gaun tidur yang nyaman dan agak tipis. Karena apartemen saya hanya punya 2 kamar, dan kamar satunya dipakai Hadimah. Akhirnya saya dan Baba tidur di kamar yang sama. Saya pikir tidak apa-apa, kan beliau seperti ayah sendiri. Setelah ganti baju, kami pun mengobrol sambil bersandar di atas tumpukan bantal dan permadani yang empuk. Aroma dupa, oud masih terasa di udara. Beliau bilang sangat rindu pada saya. Saya pun bilang saya rindu padanya. Awalnya kami bicara tentang keluarga dan rencana beliau mengajak orang tua saya ke kota. Lalu tiba-tiba, beliau mengatakan ingin melamar saya bulan depan. Saya kaget sekali. Astagfirullah, Baba, jangan bercanda. Laila kan anak Baba, mana boleh dinikahi. Syekh Farid hanya tersenyum, lalu menarik bahu saya dan tiba-tiba mengecup bibir saya. Beliau berbisik bahwa dia sudah lama menginginkan saya. Hati saya langsung campur aduk. Bingung. Ini pertama kalinya bibir saya disentuh laki-laki. Ada getaran aneh mengalir di seluruh tubuh, seperti aliran listrik hangat yang membuat napas saya sesak dan jantung berdebar kencang, antara takut dan penasaran. "Kamu mau kan, nanti jadi istri Baba?" bisiknya dengan suara serak, penuh hasrat. Tangannya yang kasar tapi lembut mulai mengelus punggung saya, membangkitkan sensasi asing yang membuat saya gemetar. Konflik batin saya makin dalam. Saya tahu ini salah, tapi sentuhannya membangkitkan hasrat alami yang selama ini terpendam. Rasa penasaran gadis desa yang haus keintiman membuat saya bimbang antara menolak untuk menjaga harga diri, atau menyerah pada gelombang kenikmatan yang mulai membanjiri pikiran. "Tapi Baba, saya ini anak angkat Baba. Laila juga tidak cantik," bantah saya sambil mencoba menjauh. Tapi justru semakin saya menghindar, tangannya semakin liar menyentuh bagian-bagian tubuh saya yang selama ini saya benci karena terlalu berisi, tapi kini terasa sangat sensitif. Seperti api yang membakar dari ujung jarinya yang menyusup di balik gaun tipis itu, membuat napas saya pendek dan tubuh saya merespons secara alami, basah dan panas. Konflik memuncak saat bibirnya beralih ke leher saya, menggigit lembut sambil membisikkan kata-kata manis yang meruntuhkan pertahanan terakhir saya. "Kamu cantik, Laila. Tubuhmu seperti surga yang Baba impikan. Biarkan Baba tunjukkan betapa istimewanya dirimu." Dan entah bagaimana, malam itu saya akhirnya menyerah pada buayan Syekh Farid. Saat tubuhnya menindih milikku, rasa perih awal bercampur dengan gelombang kenikmatan yang membanjiri, membuat saya mengerang pelan. Tangan saya tanpa sadar meraih punggungnya, menariknya lebih dalam. Konflik seksual ini murni alami, bukan paksaan, tapi ledakan hasrat terpendam. Rasa hormat berubah jadi gairah liar. Setiap dorongan membawa saya ke puncak yang tak pernah terbayangkan, membuat saya lupa segalanya. Hanya ada irama tubuh yang saling memanggil, keringat yang bercampur, dan bisikan, "Uhibbuki ya Laila, anti jamila wa mumayazah." "Aku cinta kamu, Laila, kamu cantik dan istimewa," dari Syekh Farid saat beliau memulai sesuatu pada saya. "Laila juga sayang Baba," balas saya lirih. Seketika saya merasa seperti terbang dan melayang tinggi. Saya tidak menyesal telah menyerahkan mahkota saya pada Baba angkat saya. Saya pikir, ini satu-satunya cara membalas kebaikannya. Awalnya ragu dan perih, tapi beberapa menit kemudian, keraguan itu hilang dan saya larut sepenuhnya. Tak terasa hingga pagi, kami melakukannya beberapa kali. Setiap kali, ada konflik baru di hati, rasa bersalah yang muncul sesaat setelah klimaks, tapi segera hilang digantikan keinginan untuk lebih. Tubuh saya yang dulu saya anggap jelek, kini terasa sangat diinginkan, membuat saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Hingga yang terakhir, Baba terkapar lelah di samping saya, mencium kening saya dan berbisik, "Syukran ya Habibti." "Terima kasih, sayang." Hari itu adalah hari di mana saya menyerahkan segalanya pada Syekh Farid, lelaki separuh baya yang telah banyak berjasa pada keluarga saya. Nalar sehat saya hilang. Saya hanya berpikir, mungkin inilah jalan hidup saya untuk mengubah keadaan keluarga dan membahagiakan orang tua. Keesokan harinya, Syekh Farid kembali ke Qaryah. Beliau berjanji akan segera melamar saya secara resmi dan membawa orang tua saya ke kota.
Saya bahagia dan dengan senang hati menunggu calon suami saya itu, walau hanya akan menjadi istri keempat. Tapi, hidup tak selalu sesuai harapan. 2 minggu kemudian, saya dapat kabar buruk dari Karyah. Syekh Farid, bapa angkat dan calon suami saya, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Saya hancur dan sedih sekali. Bukan hanya kuliah saya yang terpaksa berhenti, saya juga bingung karena, keaslian, saya sudah direnggut oleh almarhum. Sejak kepergian Syekh Farid, saya kembali ke Karyah. Kuliah terputus di tengah jalan, impian menikah dengan orang kaya pun hanya jadi kenangan. Kini, 10 tahun telah berlalu. Sebagai wanita normal, saya sangat ingin membina rumah tangga dengan lelaki yang mencintai saya. Tapi, hilangnya mahkota, kebanggaan itu selalu membuat saya ragu. Saya khawatir, calon suami nanti tidak bisa memahami keadaan saya. Entah sampai kapan saya harus bertahan sendirian, menunggu kasih sayang lelaki yang bisa menerima dan tulus mencintai saya apa adanya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya, ya, dan jangan ambil hati bila ada salah kata dan ada kata yang kurang berkenan. Anggap saja kisah ini sekadar hiburan, ya, sahabat. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. M.A. As-Salmah.